Halo para sahabat sekalian dimanapun Anda berada. Semoga selalu dalam kondisi sehat, berlimpah, dan bahagia seperti biasa tentunya. Familiar dengan kalimat sapaan tadi? Ya, kalimat sapaan tadi menjadi salam khas pembuka di setiap episode Live Restoration Podcast yang selalu saya unggah setiap minggunya di setiap hari Kamis pagi. Tidak terasa 25 episode lebih sudah suara saya membersamai perjalanan restorasi diri Anda setiap minggu. Agaknya sudah waktunya kali ini kehadiran saya juga dalam bentuk video membersamai mewarnai perjalanan restorasi diri Anda. Mari memulainya dengan satu ulasan sederhana. Berikut ini adalah sebuah video di mana saya sedang berbagi di sebuah acara yang membahas tentang kesehatan mental emosional. Di video ini saya mengulas tentang pentingnya pemenuhan kebutuhan emosi dan bagaimana pengaruhnya bagi perilaku seseorang. Entah itu di masa kecil, di masa dewasa, dan termasuk juga pola-pola perilakunya ketika ia menjalin hubungan atau berkeluarga. Sudah siap? Selamat menikmati. Halo semuanya, selamat sore. Ini kita temanya kan santai ya. Jadi anggap aja ini mah ngobrol, diskusi. Cuman bedanya pakai infokus gitu. Jadi kalau cuman ngobrol doang, nggak ada yang ditayangin juga kadang kita susah nangkepnya. Tapi kalau bener-bener formal banget, kayaknya nggak enak juga. Apalagi dikatakan kesehatan mental gitu ya. Kalau saya pribadi di luar sana lebih sering menyebutkan kedamaian batin. Kenapa? Karena kalau dibilang kesehatan mental, konotasinya tuh rada-rada serem. Apalagi untuk Indonesia gitu ya. Kesehatan mental, wah ini mah ngomongin penyakit kejiwaan gitu ya. Tapi kalau ngomongin kedamaian batin, ganti dikit aja gitu. Orang tuh masih lebih lega nerimanya, lebih enak gitu. Nah tapi terserah lah, kita mau nyebut yang manapun nggak masalah. Yang penting kita sadar bahwa tema yang kita bicarakan hari ini tentang dalaman diri kita. Kita akan banyak membicarakan tentang fenomena yang kita temukan sehari-hari. Saya nggak terlalu suka membicarakan sesuatu dengan bahasa yang ketinggian, karena kayaknya seru waktu dibicarain, tapi susah untuk dipahami gitu. Jadi lebih baik kita bicara pakai bahasa-bahasa yang sederhana. Kita membicarakan life wellness sekarang. Di life wellness itu penutup dari saya, kita membicarakan bagaimana cara seseorang menjalani kehidupan. Cara kita dalam mengendalikan perilaku kita, mengendalikan emosi kita di masa kini, selain tadi karena pengalaman-pengalaman, juga berhubungan dengan sejauh mana kita punya stamina atau energi psikis yang bagus untuk mengelola dalaman diri kita. Saya kasih contoh begini, ada orang belum makan, disuruh aktivitas berat. Kira-kira gimana? Lapar, lemes, ya nggak? Lulus, lemes, belum makan. Kalau kurang gizi, jangankan aktivitas berat, aktivitas biasa aja ripuh kan begitu. Itu yang terjadi kalau orang kekurangan asupan fisik. Fisiknya tidak mampu menampilkan aktivitas tertentu. Psikis juga sama. Kita punya kebutuhan emosi disebutnya. Kebutuhan emosi ini seperti nutrisi. Kalau isinya bagus, seseorang ini ketika besar, bagus caranya dia mengelola emosi. Ketika kebutuhan emosinya jelek atau kurang gizi, dia juga bermasalah dalam mengelola emosi. Kita punya kebutuhan emosi, di mana kebutuhan emosi itu kalau terpenuhi dari kecil, matang, gizinya bagus. Kalau nggak terpenuhi akan muncul dua dampak. Satu, dampak pasif. Pasif itu karena ada kebutuhan yang hilang, jadi lapar. Jadi seolah-olah nggak bisa menampilkan kebutuhan emosi itu. Tapi bisa juga eksesif. Eksesif itu karena kelaparan, dia mencari makanan untuk memenuhi kebutuhan emosinya yang hilang dulu itu. Nah, yuk kita bahas 5 kebutuhan emosi dasar manusia, terutama anak-anak. Ada kebutuhan emosi aman, dicintai, dipahami, diakui, dan pegang kendali. Kita lihat sama-sama. Katakanlah seorang anak kehilangan kebutuhan
emosi aman. Aman tuh dimunculkan dari mana? Anak masih kecil, hidup di lingkungan yang istilahnya adem, tenang, ini rasa aman muncul. Tapi ketika anak ini hidup di lingkungan yang penuh bentakan, barang dirusak, pecah, wah berbagai macam chaos, rasa aman ini hilang nggak? Hilang. Ketika rasa aman ini hilang, maka si anak kekurangan nutrisi aman. Dia bisa menjadi versi pasifnya, versi pasif itu berarti kelaparan. Nggak ada kemampuan untuk memberikan rasa aman pada diri sendiri, sehingga ketika gede, banyaknya paranoid. Apa-apa takut, over worry. Bisa jadi juga karena dia kelaparan akan rasa aman tadi, naik ke wujud eksesif ketika gede, yaitu membuat orang lain terancam. Dia menjadi pembuli, tukang ngebully orang lain. Karena ketika orang lain takut, dia merasa saya aman, karena yang lain gak akan macam-macam sama saya. Dia berusaha memenuhi rasa aman itu dengan perilaku eksesif disebutnya. Oke, ini rasa aman. Bisa jadi kan seorang anak dari kecil aman, gak pernah dengar bentakan, gak ada yang macam-macam lah gitu. Tapi belum tentu dipeluk, belum tentu disayang, belum tentu mendapatkan kehangatan. Nah kalau dia nggak dapat itu, apa yang terjadi? Yang hilang adalah perasaan diterima. Si anak ini merasa dari kecil nalurinya, kok aku tuh nggak ada yang meluk, nggak ada yang menyayangi, aku tuh keberadaan yang diinginkan nggak sih? Itu naluri kecilnya. Ketika seseorang kehilangan perasaan diterima atau dicintai, versi pasifnya orang ini minderan. Jadi mau gaul mau apa? Aku merasanya kecil. Kalau apa di sini, aku mah apa atuh? Orang Sunda bilang, da abi mah jalmi alit, di sarung ge logor. Sarung mah logor semua ge gitu ya. Yang ketat mah stocking gitu. Jadi dia merasa ada yang salah dengan dirinya. Versi eksesifnya, dia pengen diterima. Dengan cara apa? Menjadi people pleaser. Nggak enak kalau bilang enggak, semua diiyahin. Pokoknya bilang ini iya, dia menjadi nggak bisa membela dirinya sendiri. Pengennya nyenengin orang lain terus. Karena pengen diterima. Nah bisa jadi si anak ini dapat diterima, dapat perasaan yang disayangi. Makin gede kan anak tuh makin kritis ya. Makin pengen nanya ini itu ngejelasin. Anak pengen ngejelasin. Kata orang tuanya, apa sih anak kecil tahu apa? Diam aja. Dia merasa tidak dipahami. Ketika anak ini merasa tidak dipahami, versi pasifnya dia menjadi diem, menutup diri. Begitu ditanya kenapa, kamu cerita, dalam hatinya muncul, ngapain? Kan selama ini cerita juga disuruh diem, mendingan diem aja. Alhasil sampai gede, nggak mau cerita tentang masalahnya pada siapapun, menutup diri. Versi eksesifnya adalah, kamu tuh harusnya ngerti aku dong. Pengennya dipahami terus, karena itu yang hilang dalam dirinya. Lihat, simple ya cara kita memahaminya, yang hilang apa itu yang dicari. Berikutnya, dihargai. Nah, anak ini kan makin gede gitu ya, pengen dong dipuji, ih bagus, wah ini pintar, pengen dipuji. Ketika dia mendapatkan itu, dia muncul perasaan berharga. Saya mampu. Nah, ketika si anak ini tidak mendapatkan itu, versi pasifnya kebanyakan melewatkan peluang. Ditawarin ini itu, enggak, jangan saya. Kayaknya saya nggak bisa deh. Dikasih ini, kasih itu, saya kayaknya nggak mampu deh. Karena dia merasa dia tidak mampu melakukan sesuatu dengan baik. Tidak ada yang menghargainya. Versi eksesifnya menjadi ambisius. Menjadi orang yang pokoknya nggak bisa nerima kekalahan. Saya harus jadi nomor satu. Saya harus jadi orang yang pokoknya nomor satu terus. Nggak bisa, kalau kalah tuh rasanya sakit banget. Nah itu untuk memenuhi kebutuhan penghargaan. Yang terakhir yaitu kebutuhan akan kendali. Kendali itu begini, ada beberapa anak yang kehilangan perasaan kendali karena dari kecil hidupnya disetir. Semua keputusan dibuatin. Sekolah di sini, kamu nanti pulang jam segini, abis itu semua dikendaliin. Tiap kali anak punya inisiatif, pokoknya kamu nurut aja. Mau masuk sekolah, mau kerja, sudah disiapin semua. Artinya apa yang terjadi? Anak itu tidak pernah punya kendali. Ketika besar, yang terjadi karena rasa itu hilang, dia bisa menjadi orang yang tidak berani buat keputusan. Karena selama ini nggak pernah buat keputusan. Tiap kali mau buat, dibuatin sama orang lain. Dia nggak pernah buat keputusan untuk dirinya. Atau dia bisa menjadi otoriter, control freak. Karena dia pengen selalu merasa punya kendali. Nah lihat, ada dua kutub di sini. Kutub pasif dan kutub eksesif. Kita semua memiliki permasalahan ini di wujud yang berbeda. Tapi intinya adalah, semua permasalahan itu
membentuk cara kita memandang diri kita. Itu yang seringkali membuat orang kekurangan self-love, kekurangan self-approval. Mereka yang kekurangan self-love atau mencintai diri akan selalu mencari cinta dari luar. Jadinya bucin. Nah, gitu ya. Itu. Karena nggak ada dalam dirinya, gitu ya. Nah, kalau menurut saya ya, Coach Alka ini bisa menyampaikan dengan bahasa yang sangat mudah dipahami. Jadi orang awam bisa mulai mengerti mengenai pentingnya emotional wellness. Jadi kalau menurut saya Coach Alka ini bisa menarik benang merah sebenarnya antara kejadian keseharian kita dengan keilmuan psikologi dalam hal emotional or mental wellness ya, dengan bahasa yang mudah dipahami gitu. Jadi kita bisa langsung nangkep, oh iya ternyata penting ya gitu. Dan it's okay untuk kita counseling, kita bisa cerita anything ya, kita bisa cerita anything tentang sekecil apapun gitu loh kayaknya tuh, dan itu tuh sebetulnya ada dampaknya gitu di kehidupan kita gitu. Jadi jangan underestimate, tapi juga jangan terlalu ketakutan. Kalau kita nggak ngerti, boro-boro cari solusi gitu. Tahu aja enggak gitu. Nah, minimal di sesi-sesi pencerahan seperti ini tuh kita jadi aware lah, lebih aware gitu.